Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Ramadhani. Saya dari kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertempuran Pumputan Margarana di Bali. Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Terkenal dalam gagasannya yakni Pumputan Margarana yang yakni perang secara habis-habisan di daerah kecamatan di pelosok Kabupaten Tambarana di Bali. Ia memiliki daerah pejuang dengan tanah kelahiran Bandung, Bali pada tanggal 30 Januari 1917. Ia merupakan anak camat yang bernama Wan Gusti Ngurah Palung. Hal ini pula yang menjadi ia berkesempatan untuk bersekolah formal di Hollands Inlandsde School atau HIS. Untuk mengenal lebih mendalam, mari kita ulas beberapa biografi Wan Gusti Ngurah Rai. Wan Gusti Ngurah Rai memilih untuk mengawali pendidikan formalnya di Hollands Inland School di Bali. Setelah tamat dari HIS, ia melanjutkan ke MULO atau Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama di Malang. Selanjutnya, ia mendalam ilmu kemiliterannya Prayoda Bali. Gianyar dilanjutkan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officeran atau KORO di Magelang dan pendidikan RTT Malang. Berbakat pendidikan militer yang banyak serta kecerdasan yang ia miliki, ia sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Setelah pemerintahan Indonesia Merdeka, Gusti Ngurah Rai terbentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil di Bali dan membentuk pasukan bernama Cingwanara. Pasukan ini dibentuk untuk membela tanah air guna melawan penjajahan di daerah Bali. Sebagai seorang komandan TKR di Sunda Kecil, dan ia merasa perlu untuk melakukan konsolidasi ke Yogyakarta yang menjadi markas TKR Pusat. Sampai di Yogyakarta, Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Sekembalinya dari Yogyakarta dan persenjataan, Gusti Ngurah Rai mendapati Bali telah dikuasai oleh Belanda dan mempengaruhi raja-raja Bali. Di samping itu, Ngurah Rai juga menyelamatkan bahwa Pulau Bali bergolak karena data pasukan Belanda. Dengan demikian, apabila ingin Pulau Bali dan damai, Belanda harus angkat kaki dari Pulau Bali. Ketika Ngurah Rai berhasil menghimpun dan mempersatukan kepersatuan pada tanggal 8 November 1946 dilakukan serangan terhadap markas Belanda yang ada di kota Tabanan. Markas Belanda dihempur habis-habisan. Dalam pertempuran itu, pasukan Ngurah Rai meraih kemenangan yang gemilang dan satu detasemen polisi Belanda lengkap dengan senjata menyerah. Setelah itu, pasukan mundur ke arah utara kota Tabanan dan memutuskan perjuangan di desa Margarana. Setelah kepulangannya dari Yogyakarta, ia menepati pasukan Belanda dengan 2.000 pasukan dan persenjataan lengkap, pesawat terbang siap untuk menyerang Gusti Ngurah Rai dengan pasukan kecilnya. Bersama dengan pasukan Cingwanara, Ngurah Rai berhasil memukul mundur pasukan Belanda pada saat itu pada tanggal 8 November 1940. Namun hal itu justru membuat pihak Belanda menyiapkan bala tentara yang lebih banyak dari Pulau Jawa, Madura, dan Lombok untuk membalas kekalahannya. Pertahanan Wan Gusti Ngurah Rai berhasil dipukul mundur dan hingga akhirnya tersisa pertahanan Cingwanara terakhir di desa Margarana. Kekuatan terakhir ini pun dipukul mundur lantaran seluruhnya pasukannya jatuh ke dasar jurang. Hal ini pula yang diabadikan dengan istilah Pumputan Margarana. Pada tanggal 20 November 1946, berkat usaha yang gigih perjuangan Bali untuk menjadi kekuasaan Indonesia, hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai mendapat gelar bintang Mahaputra. Kemudian ia mendapatkan kenaikan pangkat Dirjen TNI dan ia meninggal
Hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.